Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah dimengerti dan dipahami. Nah, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan 14, yaitu materi kita hari ini mengenai luas permukaan tabung dan bola. Nah, kira-kira rumusnya seperti apa ya? Langsung saja, mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Kita akan bahas tentang yang luas permukaan tabung dulu. Nah, untuk tabung sendiri bentuknya kalian jangan sampai lupa. Bentuknya itu adalah ini seperti celengan, kemudian tempat sampah, pokoknya yang berbentuk tabung seperti ini ya. Ini disebut tabung. Nah, tabung ini ketika kita buka kerangka atau jaring-jaringnya itu terdiri dari, nah, kalian ini bisa lihat. Jadi, untuk yang atas dengan yang bawah ini itu berbentuk lingkaran ya. Jadi, yang atas itu kan sebagai tutup tabungnya. Kemudian, untuk yang tengah ini disebut sisi selimut atau selimut tabungnya ya. Kemudian, yang bawah ini itu adalah alas tabungnya. Jadi, untuk jaring-jaring lingkaran ini terdiri dari dua lingkaran yang atas dengan yang bawah dan satu sisi selimut berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang untuk rumusnya, nah, karena tadi ibu bilang terdiri dari dua lingkaran ditambah sisi selimut, maka rumusnya kan ini 2 dikali pi dikali r kuadrat karena dua lingkaran ditambah 2 dikali pi dikali r dikali t, ini untuk sisi selimutnya. Nah, kemudian dari rumus ini kita sederhanakan menjadi, nah, ini yang akan kita pakai. Jadi, rumus luas permukaan tabung itu adalah 2 dikali pi dikali r dikali dalam kurung r ditambah t. Nah, ini yang harus kalian catat ya. Rumus ini yang akan kita gunakan untuk mencari luas permukaan tabung ya. Jadi, untuk yang di luarnya ini dikalikan, nah yang di dalam kurung itu ditambah ya, jangan sampai salah. Kalian catat di buku catatan kalian. Lebih jelasnya lagi, mari kita simak ke contoh soalnya. Kita mulai untuk contoh pertama yang tabung. Di sini sudah ada gambar. Dari gambar ini ibu akan tuliskan dulu yang diketahuinya ya. Untuk yang diketahui, di sini ada 5 cm itu adalah sebagai R-nya karena garisnya itu hanya setengah ya. Berarti R-nya itu 5 cm. Kemudian yang 15 cm ini adalah tingginya, yang garis tegak ini. Tingginya 15 cm. Nah, maka kita akan mencari luas permukaan tabungnya. Luas permukaan tabung. Berarti kita gunakan rumus yang tadi kita catat ya. 2 dikali pi dikali r dikali dalam kurung r ditambah t. Nah, ini jangan sampai salah ya. Yang di dalam kurung ini adalah ditambah. Kita masukkan 2 tetap dikali. Nah, kita lihat untuk R-nya ini kan 5, dia tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakan 3,14 dikali R-nya 5 dikali dalam kurung 5 ditambah 15. Nah, ini jangan sampai salah ya. Kalian memasukkan angka ini ke dalam rumus, sesuaikan aja R-nya berapa, T-nya berapa gitu. Setelah itu kita kalikan ini. 2 dikali 5 kan 10 ya. 10 dikali dengan 3,14. Berapa? Atau ini kita jumlahkan dulu boleh nih. Nah, ini kita jumlahkan. Jadi bebas ya, kalian mau kerjakan yang mana dulu. Asal yang di dalam kurung ini harus kalian jumlahkan.
Ibu akan tulis ulang 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali yang ini 5 tambah 15 itu adalah 20. Nah, maka hasil akhirnya baru ibu akan kalikan. 2 dikali 5 itu kan 10. 10 dikali 20 berarti 200. Berarti sekarang 3,14 dikali dengan 200. Nah, karena di sini ada 02, itu ibu akan simpan, kita kalikan dulu dengan yang 2-nya. 314 dikali 2. 8, 2, 6. Jangan lupa nolnya ada 2, kalian tambahkan. Berarti hasilnya 62800. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka kalian komakan juga 1, 2. Berarti komanya di sini. Sehingga nolnya ini boleh kalian coret. Jadi hasil akhirnya itu 628. Satuannya seperti biasa cm persegi atau pangkat 2 ya. Nah, jadi ini sama seperti yang kerucut kemarin, hanya saja rumusnya berbeda ya. Ini untuk rumus tabung dan kalian masukkan angka yang diketahuinya ke dalam rumus. Tinggal kalian kalikan deh. Contoh yang kedua, masih tentang tabung. Kita tulis dulu ya diketahuinya supaya kalian paham. Untuk diketahui, yang pertama, untuk yang di dalam lingkaran ini, yang 28 desimeter, kalian lihat garisnya itu adalah dari ujung ke ujung. Ini full ya, nggak setengah, berarti ini sebagai diameter. Diameternya 28 desimeter. Nah, karena masih diameter, otomatis kita cari dulu R-nya. R-nya itu adalah setengahnya dari diameter. 28 dibagi 2 berapa? 28 dibagi 2, 14 desimeter ya. Jadi kalian harus tahu mencari jari-jari itu adalah diameter dibagi 2. Setelah itu untuk tingginya, nih bisa kalian lihat, ini ada garis sesuai dengan tingginya itu adalah 24 desimeter. Nah, karena jari-jarinya sudah ada, kemudian tingginya sudah ada, maka kita langsung masukkan ke luas permukaan tabungnya. 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Kita masukkan ya. 2-nya tetap dikali Pi-nya. Kita lihat jari-jarinya 14. Ini bisa dibagi 7 nih. Berarti kita gunakan 22 per 7 dikali R-nya itu 14 yang tadi ya, yang ini. Dikali dalam kurung 14 ditambah tingginya kita masukkan 24. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan. Ini 7-nya harus kita coret dengan yang 14. Nah, sisanya berapa? 14 dibagi 7, sisa 2 ya. Nah, ibu ingatkan untuk 7 ini tidak boleh dicoret dengan yang di dalam kurung ya. Karena yang di dalam kurung itu adalah harus dijumlahkan. Sehingga 2 dikali 22 dikali 2, yang ini dikali dengan ini. 14 ditambah 24 berapa? 38. Nah, ini baru deh kita hasilkan yang terakhir. 2 dikali 22 44. 44 dikali 2 88. Tinggal kita kalikan 88 dikali 38. Nah, ini kan 64. Kemudian 8 kali 8 64 ditambah 6 70 ya. 64 ditambah 6 itu 70. 3 kali 8 24. 3 kali 8 24 lagi, tambah 2 26. Tinggal kita jumlahkan 4 7 tambah 6 13, simpen 1. Nah, jadi hasil akhirnya kita sudah dapat 3344 desimeter persegi.
Nah, ini adalah hasil dari contoh yang kedua. Karena di sini tidak ada koma, maka hasil akhirnya pun tidak ada koma ya. Jadi bedanya untuk contoh yang satu dan contoh yang kedua itu dari ininya. Kalau yang contoh ke satu kan udah jari-jari. Kalau contoh yang kedua ini masih diameter, maka kita cari dulu jari-jarinya ya. Langsung deh kita masukkan ke rumus. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, luas permukaan bola. Kalau bola sudah tidak asing lagi ya bentuknya. Nah, kemudian untuk jaring-jaring bola waktu itu juga Ibu sudah pernah kasih tahu ke kalian. Jadi bentuk dari jaring-jaring bola itu adalah seperti ini ya. Jadi di sini itu banyak potongannya. Potongan-potongan ini ketika kita bentuk nanti akan menjadi bola. Jadi di dalamnya itu ada ruangannya ya. Kemudian untuk rumus luas permukaan bola itu adalah 4 dikali pi dikali R dikali R. Nah, ini kalian catat ya. Ini adalah luas permukaan bola yang akan kita gunakan nanti. Jadi, untuk pi-nya itu seperti biasa yang 22/7 atau 3,14. Kemudian R ini adalah jari-jari bolanya ya. Kalau misalnya dia masih diameter, berarti kalian cari dulu jari-jarinya. Oke, langsung saja kita simak ke contoh soalnya. Yang terakhir, contoh mencari luas permukaan bola. Nah, di sini sudah ada diketahui D atau diameternya 14 cm. Langsung kita cari luas permukaan bolanya. Dengan rumus yang tadi Ibu kasih 4 dikali pi dikali R dikali R. Jari-jarinya sebanyak 2 kali ya. Nah, karena di dalam soal ini R-nya belum ada, kita cari dulu seperti yang tabung tadi. Mencari jari-jari berarti diameter dibagi 2. 14 dibagi 2 hasilnya 7 cm. Nanti yang ini yang akan kita gunakan ya. Kita masukkan 4-nya itu tetap ya, dikali. Nah, karena jari-jarinya bisa dibagi 7, kita gunakan 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, sampai sini bisa ya, kalian hanya memasukkan jari-jarinya aja. Setelah itu, kita coret dulu 7 dibagi dengan 7 kan habis. Berarti sisanya 4 dikali 22 dikali dengan 7-nya. 22 dikali 4, 88. Dikali 7, 56. 56 tambah 5, 61. Hasilnya 616 cm persegi. Nah, ini hasil dari luas permukaan bola. Jadi, di dalam bola itu hanya diketahui jari-jari atau diameter aja. Kalau sudah ada jari-jarinya, kalian langsung masukkan ke rumus. Tapi kalau masih diameter, kalian cari dulu deh jari-jarinya, oke? Untuk tugas hari ini, ada 5 soal seperti biasa kalian kerjakan di buku matematika kalian masing-masing. Boleh langsung ke cara-cara penyelesaiannya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di contoh ya. Jangan lupa untuk rumus luas permukaan tabung dan luas permukaan bola kalian catat ya. Rumusnya kalian catat. Jadi supaya tidak lupa untuk rumusnya. Kalau misalnya nanti ada ulangan, jadi tidak susah-susah mencari rumusnya, oke? Kalau sudah dikerjakan, langsung kalian kirimkan ke nomor WhatsApp Ibu. Alhamdulillah materi kita hari ini itu terakhir tentang bangun ruang. Kita sudah pelajari volume, sekarang luas permukaan sudah selesai. Alhamdulillah, semoga materinya mudah dimengerti dan dipahami ya. Semangat terus! Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.